Halo, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang panjang artikel ya. Panjang artikel yang bagus berapa gitu kan. Dan juga bagaimana ya. Jadi ini adalah bagian dari materi Semantik SEO yang sudah saya bahas ya. Untuk gambaran besarnya Anda bisa cari atau cek resource-nya di deskripsi ya, insya Allah ya kalau sudah ada. Nah, kemudian panjang artikel yang bagus berapa sih gitu kan. Sebenarnya panjang artikel itu nggak menentukan kualitas dari sebuah artikel ya. Jadi panjang artikel nggak penting ya. Yang penting adalah jumlah informasi, bukan jumlah kata ya. Jumlah informasi itu lebih penting daripada jumlah kata di artikelnya ya. Dan juga jumlah informasi yang banyak dan juga relevan juga penting. Nah, panjang artikel itu nggak menentukan kualitas artikelnya ya. Ada artikel yang panjang itu informasinya dikit. Misalkan Anda pernah pesan artikel di penulis misalkan ya, penulis online ya, itu biasanya saya sering menemukan seperti itu ya. Kita pesan artikel ke penulis, keywordnya ini gitu kan, tapi isinya itu benar-benar cuma aduh informasinya itu umum sekali, informasinya bulat ya kan, di bulan baleni gitu kan, diulang-ulang gitu kan, dan juga kepadatan informasinya rendah ya, jadi panjang tapi informasinya cuma dikit gitu kan. Misalkan dari satu artikel ya, yang bener-bener informasi itu cuma beberapa saja, kebanyakan cuma kata sambung, terlalu banyak eh bahasa basinya gitu kan, nggak on point gitu kan. Itu panjang artikelnya itu nggak berkualitas, panjang tapi nggak berkualitas, informasinya dikit. Nah, yang bagus bagaimana? Yang bagus adalah yang informasinya panjang ya. Kadang-kadang kenapa kok artikel panjang itu meranking ya, karena informasinya banyak ya. Kadang-kadang artikel panjang itu nggak rankingnya lebih rendah daripada artikel yang sedikit itu, karena mungkin menggunakan informasi yang lebih tinggi, atau memang websitenya besar ya, informasi lebih relevan. Ini misalkan informasinya sudah cukup ya untuk memuaskan user, dan juga ini dari website yang besar, ya sudah itu bisa meranking seperti itu. Kemudian dengan memiliki informasi yang lebih banyak itu Anda bisa meningkatkan expertise Anda, atau meningkatkan bahwa kualitas artikel Anda itu lebih baik daripada kompetitor Anda ya. Jadi Anda harus memastikan jumlah informasi di artikel Anda itu lebih banyak daripada kompetitor Anda, untuk menunjukkan bahwa hey Google, saya itu punya informasi yang lebih besar daripada kompetitor dan lebih relevan ya. Dan juga jumlah informasi yang banyak itu menunjukkan expertise atau keahlian dari Anda ya. Jadi kalau misalkan artikel Anda itu informasinya banyak sekali dan relevan sekali dan sangat menjawab sekali, kemudian kalau misalkan dibandingkan dengan kompetitor Anda itu Anda jauh lebih besar, maka otomatis Anda bisa menunjukkan ke Google bahwa Anda itu memiliki expertise yang lebih tinggi. Bahkan orang biasa pun yang membaca artikel Anda dan juga artikel kompetitor Anda itu tahu kalau misalkan Anda itu lebih expert di topik tersebut ya, karena pembahasannya benar-benar relevan, rinci, nggak basa-basi, tutup on point, informasinya banyak dan lengkap seperti itu. Dan juga ketika Anda memiliki informasi yang banyak, otomatis query atau keyword yang Anda jawab juga akan banyak, yang akhirnya rankingnya juga banyak. Jadi Anda bisa meranking banyak keyword ya. Dan kalau misalkan Anda bisa memuaskan keyword-keyword tersebut, Anda bisa satu artikel bisa meranking banyak keyword dan juga mendapatkan traffic yang lebih banyak juga. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah informasi relevan, itu penting ya. Jadi panjang, informasinya banyak dan harus relevan. Karena apa? Kalau misalkan relevan, maka itu bisa meningkatkan relevansi artikel ya. Tapi kalau misalkan Anda memasukkan jumlah informasi yang nggak relevan, misalkan atribut-atribut yang nggak relevan, itu bisa menurunkan relevansi dari sebuah artikel. Jadi panjang, informasinya banyak dan relevan ya, seperti itu atribut-atributnya ya. Bagaimana caranya untuk mencari atribut yang relevan? Anda bisa menggunakan ya namanya semantic content network ya. Dan juga Anda bisa menggunakan metode seperti lexical semantik dan juga yang lain seperti itu ya, ontologi ya dan lain-lain. Ya, mungkin saja dari saya tentang panjang artikel. Jadi nggak ada panjang artikel yang bagus ya. Yang ada adalah jumlah informasi yang bagus. Anda cek di SERP ya kan, jumlah informasi yang dibuat oleh artikel itu berapa, Anda bisa buat yang lebih banyak ya. Dan lebih banyaknya itu jangan cuma 5% lebih banyak, 10% lebih banyak, tapi Anda harus jauh lebih banyak, lebih lengkap, lebih mudah dicerna dan lain-lain, lebih memuaskan sendiri ya. Ya udah, mungkin aja dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar.